Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada hari ini ya kita telah masuk kepada 10 hari akhir di bulan suci Ramadan, dan Nabi Muhammad SAW selalunya meningkatkan amalan jika semakin dekat dengan akhir bulan Ramadan. Itu Nabi. Jadi Nabi, beliau bersemangat sekali di bulan Ramadan dan lebih semangat lagi di bulan atau di akhir-akhir hari-hari bulan Ramadan. Bahkan Aisyah, beliau menyebutkan Rasulullah bahkan infaknya itu begitu banyaknya seperti angin yang bertiup. Rihadul mursalah, jadi angin yang bertiup lembut terus tanpa putus. Itulah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbeda dengan kita, semakin dekat dengan hari raya, semakin berakhir bulan suci Ramadan, justru masjidnya semakin kosong ya, semakin maju. Inilah kondisi kita pada hari ini, dan pikiran kita hari ini semua terfokus kepada bagaimana lebaran dan bagaimana mudik, tambah lagi sudah 2 tahun tidak bisa kemana-mana. Makanya tahun ini Masya Allah lebaran yang spesial ya, selama 2 tahun. Jadi kita selama ini, bahkan beberapa tahun sebelumnya, sholat Aidnya pun dianjurkan di rumah masing-masing, sehingga pada waktu itu banyak khotib dadakan di rumah. Ya kan, yang nggak pernah khotib seumur hidupnya jadi imam, jadi khotib di rumah masing-masing. Ada hikmahnya juga ya. Kapan lagi, saya bilang ke teman-teman, kapan lagi antum jadi khotib di rumah? Sekaranglah waktunya ya, sekaranglah waktunya. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah banyak hikmah dan pelajaran pada kejadian-kejadian dan musibah yang menimpa bukan hanya bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia. Allah musta'an. Baik jemaah sekalian, kita masuk atau kembali kepada materi kita dari Syama'il At-Tirmidzi atau Muhammadiyah, dan hari ini masuk ke bab yang ke-18 ya, halaman 95, tentang babu ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sifat sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izar ataupun sarung, jelas berdasarkan bab ini dan hadis-hadis yang akan disampaikan pada bab ini yang disebutkan oleh Imam, hanya 4 hadis ya, bukan berarti cuma 4 hadis yang ada, tidak. Beliau mencukupkan dengan 4 hadis sudah mewakili. Berarti pakaian, di antara jenis pakaian Rasulullah adalah izar. Izar adalah sarung. Tetapi sarungnya Rasulullah ya di zaman dahulu tidak seperti hari ini, sarungnya tidak berjahit, jadi lembaran panjang. Dan dari orang Arab juga masih banyak seperti itu, walaupun dimodifikasi ya, terutama di wilayah Indonesia, wilayah Bangladesh dan seterusnya. Sarung kita hari ini dijahit, tetapi tetap namanya sarung. Dan sarung Indonesia itu terkenal seantero dunia, apalagi di South Africa, apalagi di negara-negara Afrika lah secara umum, mereka senang dengan sarung Indonesia. Dan anehnya di sana, sarung yang terkenal di sana adalah sarung atlas yang lembut itu terkenal sekali ya, sangat-sangat terkenal di sana. Kalau dikasih sarung yang mahal banget, dia nggak akan suka, tapi dikasih sarung yang itu tuh pasti mereka suka. Nah, perbedaan kesukaan pun relatif ternyata antara kita orang Melayu dengan orang-orang Afrika. Taib, sebelum kita masuk kepada bab, ada catatan di sini ya dari para alim ulama tentang makna daripada izar ataupun sarung. Sering kita dengar dalam istilah hadis Rasulullah, beberapa hadis yang sebelumnya, ada namanya rida dan ada namanya izar. Secara umum ulama mengatakan perbedaan rida dan izar adalah izar wa ma yaluffu bihi juz'ul badani al asfal.
Izar atau sarung itu adalah yang menutupi anggota tubuh kita, tapi bagian bawah dari pusar ke bawah itu dinamakan izar. Tetapi bentuk izar juga, bentuk sarung juga ya dinamakan rida atau selendang besar jika dipakai untuk menutupi dari tengah ke atas. Jadi semacam selimut itu namanya sudah berubah menjadi rida kalau dalam konteks hadis ini, tapi kalau dipakai di bawah menjadi izar. Jadi izar walaupun bisa jadi sama bentuknya, sama warnanya dan seterusnya. Nah, itulah perbedaan yang mungkin menjadi catatan pertama pada bahasan ini. Baik. Kemudian kita masuk kepada hadis. Hadis yang pertama oleh Al-Imam rahimahullahu taala, hadisnya sahih. Hadisnya sahih diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya kepada seorang sahabat namanya Abu Burdah. Abu Burdah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, akhrajat ilaina Aisyatu kisaan mulabbadan wa izaran ghalidan faqalat qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Abu Burdah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, suatu ketika kami datang berkunjung ke ibunda Aisyah, salah seorang istrinya Rasulullah yang paling dicintai, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha, maka beliau mengeluarkan kepada kami pakaian yang telah kumal. Pakaian yang telah kumal, kisaan mulabbadan. Jadi pakaian yang sudah kumal alias usang. Kumal alias usang, wa izaran ghalidhan, dan sebuah sarung yang kasar seraya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dicabut ruhnya oleh Allah alias diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengenakan kedua pakaian ini. Ya, pakaian yang usang ya. Bisa jadi artinya adalah baju yang dimaksud atau rida tadi, dan dipastikan yang kedua jelas adalah izar. Beliau sedang memakai sarung, tapi sarungnya dan pakaian sudah usang dan sangat kasar. Hadis ini selalunya oleh para alim ulama biasanya selain dimasukkan kepada bab tentang sifat sarungnya Rasulullah, juga dimasukkan kepada bab kehidupannya Rasulullah. Jadi kezuhudannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah meninggal itu kondisinya seperti itu, begitu. Bukan dalam kemewahan, bukan dalam gemerlapan harta benda yang mewah, tidak. Tapi Rasulullah sangat mujahadah, sangat sederhana hidupnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang kemarin sudah dibahas, bukan hanya pakaian yang kasar dan usang, tapi Rasulullah meninggal dunia pun masih punya utang, dan sebagai jaminan yang digadaikan adalah pakaian besinya Rasul dengan 30 sak, kurang lebihnya 75 kg. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di muka bumi ini yang pernah ada, yang tidak akan pernah ada sepertinya sebelum dan sesudahnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini gambaran kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga isyarat kepada kehidupan yang sederhana. Jadi kalau hidup sederhana, hidup apa adanya, itu biasanya hidup lebih tenang bagi jiwa kita terutama. Hidup apa adanya, yang ada dinikmati, yang ada disyukuri, yang tidak ada dicari semampu kita, hidup menjadi tenang. Kalau hidup apa adanya itu pasti tenang, dan ingat apa adanya, sesungguhnya kebutuhan hidup kita dipenuhi oleh Allah kok sebenarnya. Selagi kita masih hidup, pasti Allah memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang susah itu jika hidup kita mengikuti gaya hidup tren pada hari itu, pada zaman itu yang akan susah hidupnya. Allah musta'an. Semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk kembali kepada kehidupan yang natural ya, kehidupan abadanya, kehidupan sederhana sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalaupun kita dikasih harta yang banyak, maka hartanya akan lebih banyak manfaatnya bagi agama dan bagi umat manusia tentunya. Taib. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam rahimahullahu taala
dari Ash'as bin Sulaim. Qala sami'tu ammati, aku mendengar bibiku. Kalau ammati kalau dalam bahasa Arab itu antara bibi dari bapak dan bibi yang berasal dari ibu, tante gitu, tante dari bapak, tante dari ibu itu beda. Sama halnya kalau dalam bahasa Arab paman, om dari orang tua laki-laki kita atau dari ibu kita itu juga berbeda-bedanya. Itu apa? Kalau dari ibu ammati. Dari bapak ammati. Berarti di sini ini adalah tante atau bibi yang berasal dari bapak, namanya ammati. Ya, kalau laki-laki om atau paman namanya am. Kalau dari ibu khalati. Ya, ini perbedaannya ya dalam bahasa Arab antara ammati dan khalati. Khalati berarti tante dari ibu, saudara ibu, tapi kalau ammah atau ammati bibiku yang dari sisi bapakku. Bibiku mengatakan tuhaddisu an ammiha. Beliau bercerita mengenai pamannya. Mengenai pamannya dari si Ash'as bin Sulaim tersebut. Qala baina ana amsi bil Madinati. Ketika aku sedang berjalan di Madinah, di kota Madinah, idza insanun khalfi, tiba-tiba ada seorang manusia di belakangku yaqul irfa izarak fa innahu atqa wa abqa, fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tiba-tiba muncul di belakangku mengatakan kepadaku, irfa izarak, angkat sarungmu wahai fulan, fa innahu atqa, itu lebih bertakwa, wa abqa, dan akan lebih awet. Karena kalau sarungnya sampai sampai nyentuh ke tanah, pertama akan kotor, yang kedua pasti lebih cepat rusaknya. Makanya Rasulullah mengatakan irfa izarak fa innahu atqa wa abqa. Jadi kemungkinan besar ya pamannya dari Ash'as bin Sulaim ini dia memakai sarungnya sampai menyentuh tanah, sehingga beliau mengatakan angkat sarungmu, karena dia akan itu sebagai gambaran ketakwaanmu kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnahnya Rasul, dan akan abqa, dan akan lebih awet sarungnya. Ya, kalau di sini diterjemahkan mendekatkan ketakwaan, ya masih kurang ini terjemahannya. Jadi yang punya terjemahan boleh ditambahkan, Pak. Ya, di sini tinggikan sarungmu, sesungguhnya itu lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan. Masih kurang. Wa abqa, ini nggak diterjemah. Wa abqa artinya lebih awet itu sarungmu. Ya, lebih kekal itu sarungmu. Jadi yang bawa terjemah boleh nanti ditambah. Kalau nggak bawa tulisan di rumah dikasih tambahan ya. Setelah lebih mendekatkan kepada ketakwaan, wa abqa, dan lebih awet, menjadikan awet sarungmu. Taib. Ternyata kata beliau dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, aku katakan wahai utusan Allah, innama hiya burdatun malha. Ya Rasulullah, yang kupakai ini ya, yang kupakai ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya jubah malha, pakaian yang berwarna hitam dan putih saja. Jadi enggak apa-apa ya Rasulullah, enggak begitu mahal lah harganya. Qala amalaka fiyya uswatun, apakah engkau tidak punya suri teladan dariku? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai suri teladan bagimu? Bagaimana cara aku berpakaian, cara aku memakai sarung? Fanadartu fa idza izaruhu ila nisfi saqai. Kemudian kupalingkan mukaku, kuperhatikan bagaimana Rasulullah pakai sarung. Ternyata sarungnya Rasulullah sampai ke pertengahan betis. Sampai pertengahan betis sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dari hadis ini banyak hal yang menjadi catatan. Yang pertama, tentang adab memakai pakaian yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pakai sarung yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memakai sarung yang paling tinggi adalah pertengahan betis. Hari ini banyak orang-orang Arab pedalaman tuh masih menjalankan ini. Kalau kita kan aneh pakai sarung sampai tangan betis, aneh kebanjiran tuh bagaimana, kan begitu, ya kan? Ternyata itu Rasulullah SAW, karena Rasul, sehingga geraknya Rasulullah kencang.
Maka walaupun pakai sarung tapi jalannya cepat sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, memakai sarung sampai menyeret tanah itu dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kemungkaran. Tidak baik. Makanya Rasulullah mencegah, tidak membiarkan. Karena kemarin telah disebutkan dalam kaidah untuk darah Nabi dan Rasul haram membiarkan kemungkaran dan tidak ditegur atau tidak dicegah. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai agama jika Rasulullah masih hidup. Jadi Rasulullah melihat ada kemungkaran, Rasulullah diam, berarti itu dianggap sah, dianggap itu sunnah Rasul dan itu boleh. Kalau itu tidak dibolehkan, maka Rasulullah harus mencegah atau melarangnya perbuatan tersebut. Kemudian yang berikutnya di sini ada kalimat, ya Rasulullah, dia hanya pakaian biasa aja, hanya jubah yang hitam dan putih, nggak mahal kok ya Rasul, nggak apa-apa. Apa kata Rasulullah? Amalaka fiyya uswatun, wahai fulan, apakah kau tidak menjadikan diriku, apakah kau tidak melihat padaku itu ada suri tola dan uswah, suri tola dan role model untuk kamu dalam berpakaian sarung. Dan makanya kalimat ini menunjukkan bahwa berpakaian itu bukan hanya sekadar perkara yang mubah, bukan hanya sekadar perkara yang dianggap adat istiadat biasa, tidak, tetapi itu merupakan bagian dari syariatnya Rasul. Ya, karena banyak yang kemarin saya sampaikan, ya, terutama hari ini pada ulama-ulama sebagian, termasuk sebagian besar ulama-ulama Saudi, mereka mengatakan pakaian itu hanya adat istiadat kebiasaan, tidak bisa dikatakan sebagai sunnah. Tapi pada hadis ini ada kata amalaka fiyya uswatun, cara berpakaiannya diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya berpakaian pun jika kita niat mengikuti Rasulullah, walaupun itu keperluan hidup kita, itu adat istiadat kita, itu akan berubah nilainya menjadi sunnah dan menjadi mahal di sisi Allah yang akan mengangkat derajat kita kelak di sisinya Allah Subhanahu wa taala dengan berlimpah pahala dan maqam yang mulia insyaallah. Baik, itu catatan ya dari hadis tersebut. Kemudian masuk kepada hadis berikutnya. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan hadis ini. Meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya kepada Iyas bin Salamah bin Aqwa an abihi. Ya, an abihi dari bapaknya Iyas namanya Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa adalah seorang sahabatnya Rasul. Adalah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dia berkata, kana Utsman bin Affan. Dia bercerita seorang sahabat yang bernama Utsman ibnu Affan, khulafahnya Rasulullah, penggantinya Rasulullah yang nomor 3, manusia paling mulia di muka bumi ini setelah Nabi dan Rasul, nomor 3, dan dia menantunya Rasulullah, bahkan pernah dinikahkan dengan 2 putrinya Rasulullah walaupun dua-duanya meninggal dunia. Itulah Utsman, dan orang kayanya Rasul. Kana Utsman bin Affan ya'taziru ila ansafi shaqqaihi wa qala hakadha kanat izaru sahibi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Utsman bin Affan beliau mengatakan dia memakai sarung dan sarungnya tinggi sampai setengah betisnya. Ketika memakai sarung, kemudian beliau mengatakan, beginilah sahabatku, sahibku, cara berpakaiannya. Yang dimaksud sahib di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menguatkan yang tadi saya katakan di atas. Jadi berpakaian dan pakai sarung itu tidak semata-mata keperluan hidup, adat istiadat dan kebiasaan. Tidak. Ternyata sahabat betul-betul berpegang teguh dengan hal itu. Para sahabat berpegang teguh bahkan dalam memakai sarungnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang berikutnya hadis yang diriwayatkan dengan sanadnya oleh Al-Imam rahimahullahu taala kepada Huzaifah bin Yaman, seorang sahabatnya Rasul. Beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqai aw saqihi faqala hada mawdi'ul izar fa in abaita fa asfal fa in abaita fala haqqa li izari fi ka'bayn. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW memegang otot betisku, otot betis, ya kan? Adalati saqi aw saqihi, memegang betisku atau betisnya Rasul sendiri. Ya, memegang betisku atau betisnya Rasul sendiri.
Jadi rawi ini agak ragu ya, memegang betisnya Rasul sendiri dipegang atau memegang betisnya Hudzaifah bin Yaman, dan mengatakan hada maudhi'u izar, ini adalah batas engkau boleh memakai sarung. Sampai di sini nih, ini kata Rasulullah. Fa in abaita, kalau kau tidak mau, ingin lebih panjang, oh silahkan turunkan lagi ke bawah. Turunkan lagi ke bawah, ya kan? Fa in abaita, tetapi kau jika menolak, maka tidak ada hak, tidak boleh engkau memakai sarung lebih sampai ke kedua mata kaki atau menutupi kedua mata kaki. Itu enggak boleh. Itu kata Rasulullah. Enggak ada hak sarung itu ditaruh di situ, harus di atasnya itu. Itu maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini maka ini juga ada batasan paling tinggi Rasul cara berpakaiannya, bil khusus ketika pakai sarung sampai pertengahan betis, paling bawah itu di atas kedua mata kaki. Diusahakan demikian. Itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah batasan cara berpakaiannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian timbul pertanyaan, kapan Rasulullah pakai sarung dan kapan Rasulullah pakai celana? Karena Rasulullah juga pakai celana, Rasulullah juga pakai sarung. Kapan? Apakah dua-duanya dipakai sekalian atau bagaimana? Ada beberapa riwayat memang. Ada beberapa riwayat Rasulullah pakai sarung dan ada pakai celana juga. Nah, ini yang diamalkan oleh kebanyakan Melayu, orang-orang Melayu. Nah, orang Melayu, ulama-ulama Melayu dulu berpakaiannya seperti itu, dan masih begitu adalah orang Melayu, khusus Melayu arah Sumatera dan sampai ke Malaysia. Itu ada riwayatnya sebenarnya, ada riwayat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat kami di Kalimantan pun banyak ulama-ulama yang masih pakai celana tetapi juga pakai sarung. Jadi memang ada riwayat kepada Rasul. Terutama dalam kondisi Rasulullah berada di rumah, Rasulullah pakai sarung. Tapi kalau dalam perjalanan kebanyakan pakai celana ya, namanya sirwal ya, namanya sirwal. Itu celana. Celananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dua-duanya boleh diamalkan. Kenapa Rasulullah pakai celana kalau keluar? Karena Rasulullah kalau keluar dari Madinah naik kuda, naik unta, naik keledai. Bisa dibayangkan kalau pakai sarung. Ya, bisa dibayangkan pakai sarung. Kecuali orang Bangladesh, hari ini kemarin pernah saya ceritakan, Bangladesh walaupun dia menggayuh becak, tetap mereka pakai sarung. Beberapa bulan saya di sana, saya jumpai hanya 2 orang yang saya lihat pakai celana waktu itu yang menggayuh becak. Jadi sisanya semua pakai sarung, bahkan anak baru lahir coba mereka sudah dipakein sarung, bukan celana. Nah, itu bedanya kita dengan mereka. Itu Bangladesh ya, negara yang kelihatan miskin tapi makmur. Karena hutangnya sedikit di zaman itu ya, angka kriminal sedikit, angka perceraian apalagi itu di sana, dan ulama-ulama alul Islam sangat dimuliakan di sana. Baik. Kemudian ada tambahan sedikit hadis dari bab ini ya. Sebenarnya sih bukanlah secara langsung berkaitan dengan bab, tetapi ada singgung tentang izar. Adalah kebiasaan Rasul atau perintah Rasul ketika kita mau tidur, maka menggibas-gibaskan tempat kita dengan sarung. Dari hal ini ada 2 hal. Yang pertama, Rasulullah kalau tidur sering pakai sarung. Itu Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah mengatakan dari hadis Abu Hurairah, mengatakan jika salah seorang di antara kalian hendak mendatangi tempat tidurnya, hendaknya ia menggibas kasrunya, atasnya yang dimaksud, dengan bagian dalam sarung atau ujung sarungnya, karena kalian tidak tahu apa yang telah kalian tinggalkan di tempat itu ketika kalian bangun dari tempat tidur tersebut. Digibas-gibas atau dibersihkan begitu. Nah, dari sini ada 2 hal yang saya katakan tadi. Yang pertama, Rasulullah berarti tidurnya atau sahabat Nabi Muhammad, ini hadis langsung kepada para sahabat. Berarti Rasulullah dan para sahabat kalau tidur sering pakai sarung. Ya, sering pakai sarung. Dari sisi kesehatan juga pasti lebih sehat, terutama bagi kaum laki-laki. Itu yang pertama. Tetapi ingat, sarungnya Rasulullah tetap bersih dan suci, tidak dengan najis ya. Tidak dengan najis. Makanya dalam tidur pun ya, ketika bersama Aisyah turun wahyu kepada Aisyah. Kenapa? Karena pakaian Aisyah juga bersih, Rasulullah juga bersih. Kalau kotor tidak mungkin turun wahyu kepada mereka berdua. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hadis ini dapat diambil satu hal yang penting, adalah adab ketika mau tidur. Jangan langsung bleksek
lempar badan langsung jatuh ke tempat tidur. Nah, ini kebiasaan kami dulu waktu ngapal Quran kan capek memang ya. Kalau udah saking capeknya udah pokoknya udah di dekat tempat tidur udah langsung menjatuhkan diri, saking udah nggak kuatnya. Jadi ngapal Quran tuh memang capek. Capeknya adalah di sini sebenarnya. Capek itu di sini ya, rasa bosan, rasa berbagai macam hal. Nah, ini ada Rasulullah mengajarkan kepada kita dikibas-kibas dulu. Nah, kalau Rasulullah zaman itu pakai sarung ya, dikibas pakai sarung begitu. Nah, ternyata ada penelitian ya, saya baca di majalah kesehatan Amerika, ada penelitian di sana. Ternyata orang bangun tidur itu meninggalkan sisik. Ini salah satu hikmahnya. Jadi manusia tuh kulitnya tuh lepas kalau sedang tidur sebenarnya, tapi memang tidak kelihatan saking kecilnya. Dan jika enggak sebelum tidur kita langsung tiduri lagi, maka dia akan nempel kepada kulit kita dan menjadikan penyakit, terutama penyakit kulit. Nanti boleh dicek ulang ya. Itu adalah dalam satu majalah. Tapi saya tentu saya baca dalam satu majalah. Ini penelitian di Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang ada makhluk lain di sana. Apalagi ya tempat-tempat tidur yang jarang ditempati. Makanya kalau kita punya rumah, banyak investasi rumah di mana-mana ada tempat tidurnya semua. Itu kalau dalam ilmu bab hadis ya biasanya dibahas ya. Tambah lagi kalau bab perjinan itu hendaknya tempat tidur itu digulung atau dimiringkan. Jika kita mau pulang kampung nih, mau pulang kampung, rumah kita ada beberapa kamar ya sudah. Kasur tersebut digulung ya, pokoknya diposisikan, kondisikan ini tempat memang nggak dipakai, begitu maksudnya. Supaya apa? Supaya kita tidak mempersilahkan teman kita yang tidak kelihatan tidur di tempat itu. Nah, kalau qadarullah, makanya kita sebelum tidur harus digibas-gibaskan sambil baca ya, doa ke apa ya, kursi kayak terserah itu penting sekali. Ini sangat penting sekali. Terutama kalau nanti pulang kan biasanya nggak langsung nyampe rumah, mungkin nginep dulu di penginapan, nginep dulu di hotel. Nah, ini perlu hadis ini tolong diamalkan. Ini terasa betul manfaatnya dan faedahnya secara agama dan secara medis dan secara hal-hal yang lain ya, hal-hal yang tidak kita pernah lihat. Jadi seakan-akan mengatakan kalian pergi, ini tempat manusia. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, kalau kita punya rumah maka tempat tidur di rumah itu cukup untuk kita dan pasangan kita, untuk anak-anak kita, dan satu tempat tidur untuk tamu jika ada tamu. Sisanya kalau banyak kamarnya nggak ada penghuninya, apalagi semua dipasang sebagaimana ada orangnya, maka yang nempatin adalah saudara-saudara kita. Kalau saudara kita berarti muslim, mungkin tetangga kita yang tidak muslim yang akan menempati tempat ada aura-aura kasihnya begitu, biasanya begitu. Jadi dari hadis ini semua diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau di sebagian di sebagian negara Indonesia ya, di sebagian suku biasanya kalau pulang kampung rumahnya kan rumah gede. Memang rumah peninggal nenek moyang nggak boleh dijual, tempat untuk berkumpul setahun sekali, dan di situ biasanya banyak kamar-kamar itu. Nah, kamar-kamar itu sebelum kita pulang ke tempat kita itu digulung kasurnya atau mungkin dilipat ya, kalau di sleeping bag digulung, mungkin dilipat dan sebagainya. Artinya dikondisikan memang ruangan itu tidak ditempati dan tidak ditiduri. Nah, ini sebagai isyarat juga dan disyaratkan dalam hadis ini. Baik. Kemudian terkait dengan kalimat sarung juga. Terkait dengan akhir Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, disifati oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika datang Ramadan ya, ketika datang Ramadan apalagi akhir Ramadan, beliau akan bangun di sepertiga akhir malam selalunya Rasulullah, dan beliau akan mengencangkan ikat sarungnya atau mengencangkan sarungnya, mengikatnya. Ini ada kalimat itu. Nah, ulama kemudian mencoba menjelaskan apa makna mengikat sarung di bulan Ramadan atau bil khusus di akhir Ramadan ya, mengikatkan sarungnya. Ulama mengatakan mengikat sarung artinya di sini adalah bersungguh-sungguh menggunakan sisa-sisa Ramadan untuk ketaatan ta'aruf kepada Allah, apalagi di sebelum akhir bulan suci Ramadan.
Yang kedua, mengurangi makan dan minum dan istirahat. Itu mana? Yang berikutnya juga mengikat, artinya mengurangi, minimal ya, mengurangi bertemu dan berhubungan dengan pasangannya, karena fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita biasanya, tapi kan itu juga ibadah juga Ustaz. Ya sudah, kalau begitu itu ibadah juga. Tapi maksud di sini adalah fokus ya, ini fokus betul-betul Allah taala ibadahnya. Ibadah yang mahdhah begitu. Itu ibadah juga memang sih. Benar juga ibadah ya. Tapi yang dimaksud oleh Aisyah bukan itu maksudnya. Jadi itu ada dalam beberapa kitab hadis. Nah, dari sini maka lalu warna apa sarungnya Rasul? Tidak ada kejelasan jelas, tetapi kembali kepada kaidah umum bahwa Rasulullah SAW menyukai pakaian yang warna putih, yang warna putih polos ya. Makanya kita lihat di beberapa negara Islam ya, mereka sarungnya ada, tapi rata-rata sarungnya biasanya warna polos putih. Nah, berbeda dengan sarung kita, sarung khasnya khusus ya. Nah, itu perbedaannya. Taib, kita lanjut kepada nanti jika ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal terkait dengan masalah ini, boleh silakan nanti ditanyakan atau ditambahkan maklumatnya.